Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pada siap belajar belum? Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, maka terlebih dahulu kita membaca doa ya. Ketua kelas pimpin doanya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Kemana dia, Nak? Sakit? Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Ya udah, nanti perwakilan kelasnya menengok Diana ya. Tapi nanti sepulang sekolah. Sekarang kita belajar lebih dahulu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu memberikan waktu 15 menit untuk literasi, yaitu membaca buku. Sekarang, silahkan anak-anak buka bukunya terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai, sekarang kita materi yang akan Ibu ajarkan yaitu mengenai teks biografi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, yaitu KD-nya yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, menyusun teks biografi tokoh. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan orientasi dalam teks biografi secara tepat. 2. Siswa mampu menjelaskan peristiwa dalam tokoh teks tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur teks biografi secara tepat. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan materi yaitu mengenai teks biografi. Teks biografi adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kisah hidup seseorang. Maksudnya di sini adalah tokoh yang akan kita ceritakan dalam teks biografi biasanya berupa seseorang yang berpengaruh penting di dalam tokoh masyarakat. Contohnya, tokoh pahlawan, kemudian para nabi. Nah, tokoh pahlawan itu bisa dijadikan sebagai teks biografi karena kita bisa menceritakan riwayat hidup mereka, yaitu beliau bagaimana, kemudian perjuangan yang beliau lakukan, itu bisa kita tulis dalam teks biografi. Kemudian di dalam teks biografi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, struktur teks biografi, kemudian ciri-ciri teks biografi, unsur kebahasaan teks biografi, dan kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, anak-anak, siapa yang malam tadi belajar di rumah? Pasti kalau yang membaca di rumah belajar, pasti kalian tahu ada berapa macam, yaitu ciri-ciri teks biografi itu dibagi menjadi beberapa macam lagi. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
yaitu berisi fakta. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan itu logis. Yang pertama yaitu bahasanya itu bersifat jelas. Maksudnya di sini adalah apabila kita menulis teks biografi, bahasa yang digunakan itu harus jelas. Yaitu bahasanya tidak boleh menggunakan kata majas atau kata-kata ungkapan. Nah, karena kalau kata majas itu biasanya digunakan dalam membuat puisi. Nah, di dalam puisi itu biasanya terdapat kata majas karena untuk memperindah kata tersebut. Kemudian yang kedua, berisi fakta. Nah, dalam menulis teks biografi, biasanya tokoh yang kita ceritakan dalam teks tersebut harus benar-benar terjadi, yaitu fakta. Nah, dan diceritakan atau disampaikan secara naratif. Kemudian yang ketiga, strukturnya harus jelas. Nah, maksudnya di sini adalah apabila kita ingin menulis teks biografi anak-anak, strukturnya itu harus jelas, yaitu alur yang kita gunakan itu harus menggunakan alur yang jelas. Misalnya ada alur maju, alur campuran, dan alur mundur. Nah, biasanya dalam menulis teks biografi banyak sekali menggunakan alur maju. Nah, jadi biasanya yang digunakan itu alur maju. Nah, bagaimana anak? Sudah paham mengenai ciri-ciri teks biografi? Apa ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan mengenai struktur teks biografi? Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan lagi ya. Yaitu Ibu menjelaskan mengenai struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Dan yang ketiga, reorientasi. Nah, orientasi dalam sebuah teks biografi biasanya berisi tentang pengenalan. Jadi awal cerita tersebut. Biasanya di dalam struktur teks biografi orientasi itu berisi nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian riwayat hidup tokoh tersebut kita ceritakan. Nah, di dalam orientasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada peristiwa dan masalah. Anak-anak, apabila kita ingin menulis teks biografi, kita harus menentukan peristiwa dan masalah. Maksudnya di sini adalah jadi menjelaskan secara mendalam mengenai tokoh tersebut. Dan yang ketiga, ada reorientasi, yaitu akhir dari sebuah cerita. Nah, biasanya dalam teks biografi itu terdapat reorientasi, yaitu berupa pesan atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks biografi. Ya anak-anak, siapa yang tahu ada berapa macam unsur kebahasaan teks biografi? Nah, unsur kebahasaan teks biografi yaitu yang pertama, terdapat kata penghubung, yang kedua, terdapat rujukan kata, dan yang ketiga, penanda tempat, waktu, dan cara. Nah, kita satu-satu jelaskan ya. Yang pertama yaitu mengenai kata penghubung. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu kata penghubung? Iya, kata penghubung di sini adalah bisa disebut juga dengan kata konjungsi. Nah, maksudnya di sini adalah menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Contoh kata penghubung yaitu dan, bagaimana. Nah, itu merupakan kata konjungsi. Kemudian yang kedua ada rujukan kata. Nah, rujukan kata di sini dalam teks biografi merupakan kata yang sebelumnya itu sudah disetujui, sesudahnya itu sudah disetujui, yaitu si penulis bisa menggunakan kata yang diulang, yaitu tidak boleh mengulang kata-kata yang sudah dituliskan. Kemudian yang ketiga ada penanda waktu, tempat, dan cara. Nah, penanda waktu, tempat, dan cara di sini yaitu penanda tempat adalah struktur bahasa yang menjelaskan tentang tempat. Di sini yaitu contoh di dalam. Nah, di dalam itu kan tempat bahwa kita sedang berada di dalam ruangan. Kemudian anak-anak ada waktu ya. Waktu contohnya saat. Nah, saat ini bisa saat sore hari, saat malam hari, saat siang hari, kan waktu. Kemudian anak-anak ada cara. Cara di sini adalah kata menggunakan. Nah, bisa kan di dalam teks biografi tersebut bisa menggunakan, misalnya dalam cerita tersebut tokoh sedang menggunakan motor atau menggunakan mobil, itu dengan kata cara, yaitu menggunakan. Bagaimana anak? Sudah jelas mengenai struktur teks biografi?
biografi dan unsur kebahasan teks biografi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau sudah paham, Ibu akan menjelaskan yang terakhir, yaitu tentang kaidah kebahasan teks biografi. Kebahasan teks biografi di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu menggunakan kata orang ketiga. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konsisten. Nah, maksudnya di sini yaitu yang pertama menggunakan kata orang ketiga. Nah, dalam menulis teks biografi biasanya menggunakan kata orang ketiga. Contoh kata orang ketiga yaitu dia, mereka, itu adalah kata orang ketiga. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang konsisten. Nah, maksudnya di sini adalah harus menggunakan kata-kata yang mentah. Nah, maksudnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan struktur kebahasaan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas penjelasan mengenai teks biografi yang Ibu jelaskan di sini? Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya sudah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberi tugas. Tetapi tugasnya itu per kelompok ya. Coba sekarang Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan berhitung terlebih dahulu. Sudah selesai membagi kelompoknya? Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu memiliki 3 teks biografi. Nah, yang pertama yaitu mengenai teks biografi Cut Nyak Dien, kemudian Dewi Sartika dan Bung Tomo. Nanti setiap kelompok harus menentukan struktur teks biografinya. Tadi apa saja struktur teks biografi? Ya, ada orientasi, peristiwa dan masalah, kemudian ada reorientasi. Nanti, jika sudah selesai mengerjakan, perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas. Tetapi, Ibu ada permainan ya. Nih, nanti Ibu memiliki pulpen. Nah, pulpen ini nanti apabila Ibu memutar musik, nah, kemudian musiknya itu berhenti, apabila yang terakhir memegang pulpen ini, dia yang maju ke depan untuk mempresentasikan perwakilan kelompoknya. Jadi, pulpen ini nanti kalian estafetkan ke teman kalian. Ibu akan memutar, apabila musiknya itu Ibu stop, nah, siapa yang terakhir memegang pulpen ini, maka dia yang maju ke depan untuk mempresentasikannya. Mengerti anak-anak? Ya sudah, kalau sudah mengerti, silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu per kelompok ya. Anak-anak, dikarenakan waktunya sudah habis, maka tugasnya Ibu jadikan PR saja ya. Tapi ingat, dikerjakan di rumah per kelompok ya. Tetap minggu depan presentasi ke depan, yaitu menjelaskan tentang struktur teks biografi, perwakilan setiap kelompok seperti yang Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Mengerti tidak? Ya sudah anak-anak, kalau sudah mengerti semuanya, Ibu cukupkan sampai sini aja pelajarannya ya. Ingat, minggu depan dikumpulkan tugas kelompoknya. Belajar di rumah ya. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu ajarkan hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.